model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Perumpat RRI Palembang. Tersebut, Kak. 88,4 FM Perumpat Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, dulur-dulur ketemu lagi kita di Teras UMKM hari ini bersama dengan Cik Mita dan Cik Yowan. Tentunya dengan para pelaku UMKM yang ada di Palembang ya, yang mana di sini kita bakal memperkenalkan salah satu UMKM Cik Yowan yang berada di sekitar kita, dan juga ini merupakan salah satu pelestarian budaya Cik Yohan. Nah, melalui jajanan pasar. Kalau kita dengar kata jajanan pasar itu biasanya sering kali dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman dibanding dengan makanan-makanan yang kita sebut ke tadi pas teras UMK, pas kelompok kita tadi ya. Kuliner tadi ada kimbab dan segala macam. Tapi jajanan pasar ini walaupun terkesan kata anak muda zaman sekarang kuno, ndak kekinian, dikemas Cik Yohan menjadi makanan yang mempunyai daya tarik. Nah, jadi itu Cik Mita? Kemasannya tuh kekinian, cantik-cantik, warnanya juga menarik, dan bentuknya tuh lucu-lucu. Nah, kali ini Cik Yohan, Cik Mita sudah kehadiran di studio Pro 4 ini ada Cik Ika Febrianti SOSMM selaku owner dari Kue Pelangi Jasa Boga. Dan tema kita hari ini ada rahasia kue jajanan pasar primadona wong kita galon. Nah, kalau tadi kan kamu agak bingung, jajanan pasar pasti agak membosankan ya. Jadi ini Cik Ika sendiri, kalau kamu lihat melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, ini membawa salah satu kue yang menjadi ciri khas dari Kue Pelangi Jasa Boga. Karena tidak semua orang bisa bikin Cik Yohan. Oh, Cak Mano itu Cak. Nah, dasarannya ndak sih? Nah, kalau kamu penasaran nih untuk tampilannya bisa tonton di live YouTube kita Pro 4 Palembang karena disiarkan langsung dan bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital juga, serta melalui frekuensi 88,4 FM. Nah, langsung baik, kalau tadi kan anak-anak muda nih pasti berpikir jajanan pasar tuh yo ndak jauh-jauh dari lemper Cek. Lemper Itu taunya lemper, kue lumpur. Nah, itulah. Kalau sekarang nih ada sus, ada juga yang lagi dibawa Cik Ika hari ini. Penasaran enggak Cik Yohan? Penasarannya. Apalah itu ya? Iyalah. Aku jenguk dari sini nih. Oi, cerahnya. Oi, apa tuh? Apa? Jadi kita langsung kita tanya sama Cik Ika. Tapi sebelum kita banyak bertanya tentang jajanan dari Kue Pelangi Jasa Boga ini, kita kenalan dulu sama ownernya. Ada Cik Ika Febrianti SOSMM. Assalamualaikum Cik Ika. Waalaikumsalam. Waduh, merona ya hari ini sama meronanya dengan yang dibawa Cik Ika sebagai tampilan di Teras UMKM hari ini. Cik Ika sehat Cik Ika? Alhamdulillah sehat Cik Mita, Cik Yohan. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa dengan Cik Ika nih ya. Betul. Tapi Cik Yohan nih, Cik Mita sudah membukti ke dewe bahwasanya kue-kue dari Kue Pelangi Jasa Boga punya Cik Ika ini mantap-mantap rasanya. Karena kami sudah pernah order ya. Sebagai untuk kegiatan di luar. Untuk kegiatan benar kata Cik Mita tadi, untuk kegiatan-kegiatan kantor, terus juga kegiatan mungkin di sekolah anak kita, market day. Nah, lucu nian ini bentuknya. Kan sekarang kan kalau di kelompok bermain atau TK tuh kan rata-rata tiap mereka tuh ngaduin market day kan ya. Iya, ini pengalaman dari Cik Yohan yang punya keponaan, punya kawan yang Cik Mita kan punya anak masih gemes-gemes itu. Bunda, market day ya Bunda. Iya. Nah, jadi ini bisa juga nih kita resell ya, kita reseller ke. Jadi kita jasa promosinya ya. Nah, tapi Cik Ika boleh kenalan dulu lah dengan pendengar Pro 4 RRI Palembang. Cik Ika nih rumahnya di mana? Cik Ika nih sebagai apa di sini Cik Ika? Silakan Cik Ika. Oke, baik pendengar Pro 4 FM. Perkenalkan saya Ika Febrianti. Kalau alamat rumah itu Cek di Palimo. Dekat di Rimba Kemuning, di Blok A5 gitu. Kalau keseharian nih ibu rumah tangga sekarang. Ibu rumah tangga. Iya, betul. Ibu rumah tangga sekaligus owner dari Kue Pelangi Jasa Boga. Betul, sekaligus owner juga. Owner juga. Cik Ika,
cantik nian itu. Dari tadi Cek Yohan lirik-lirik apa dia yang dibawa itu? Iya, merona ya, merah. Ini kue puding apel namanya. Jadi isinya tuh di dalamnya kacang hijau. Wow. Berarti ini Cek Yohan bener lah lucu ya kalau untuk market day anak-anak ya. Ini jangan ke aku ya yang lah tua bangko ini. Ini Tertarik dah sih? Tertarik ya. Dijingok bocil-bocil tuh. Bunda apa itu ya? Betul. Ini buah ya Bunda. Soalnya bentuknya tuh mirip nian dengan cak apel kan. Iya. Anak-anak pasti tertipu Cek Ika ya. Betul, Tampilannya tertipu. dia udah tahu bahwasanya ini isinya kacang Kacang hijau. hijau. Pinter nian Cek Ika ya. Nah, Cek Ika kalau boleh tahu, Cek Ika kan ibu rumah tangga, terus juga owner kue Pelangi Jasa Boga. Kenapa Cek Ika terpikir untuk mengelola jajanan pasar ini sampai ke bentuk-bentuk seperti apel, terus juga ada pai buah, ada lemper. Cek Yohan tadi kan anak muda ngomongnya kuno nian lemper tuh. Tapi kalau Cek Mita dari tampilan Cek Ika yang selalu menampilkan di media sosialnya tuh kue nampan yang beraneka warna, itu kenapa bisa terpikir warnanya tuh pacak secantik itu Cek Ika? Oke, jadi awal mulanya itu orang tuh order snack. Nah, terus kan sekarang ini lagi marak yang namanya untuk acara akad nikah ataupun resepsi dibuat dengan kemasan tanpa. Kalau dulu kan lagi viral juga tuh tanpa bulat. Nah, sekarang ini lagi peta, lagi gemar-gemarnya tanpa peta. Jadi kita kemas cak mano dari kue snack tadi kan agak lebih besar nih. Kita kemas jadi kue tampah yang agak mini sedikit. Itulah adanya pai buah, terus ada puding apel, ada juga kue lemper. Tapi kita kemas tuh dengan tampilan yang agak lebih mini, jadi sekali 2 gigit habis gitu. Jadi nggak perlu yang satu tuh harus 3-4 gigit. Betul, Jadi dibuat mini agak mini ya. Makanya itu tampilannya tuh dalam setampa tuh banyak nih isinya Cek Yohan. 100 pieces biasanya. Senampa 100 pieces dan berwarna-warni. Berwarna-warni. Sesuai dengan nama konsep tokonya ya, Kue Pelangi. Betul. Nah, apakah itu yang menjadi alasan Cek Ika untuk membranding kue-kue jajanan pasar ini dengan nama Kue Pelangi Jasa Boga Cek Ika? Iya, betul, itu salah satu alasannya karena memang kita berani bermain warna. Memang kita sudah memakai pewarna makanan yang sudah halal ya. Alhamdulillah juga Kue Pelangi Jasa Boga itu kita udah halal. Jadi memang permainan warna orang kan kadang nggak berani. Jadi kita juga puding apel ada warna hijau. Ada juga warna pink waktu itu pernah kita buat. Tapi memang yang lebih dominan tuh warna merah sama warna hijau yang Ini lebih best seller ya. Iya, betul, best sellernya. Ini memang kue pelangi ini ikonnya ya puding apel ini. Jadi setiap ada kue tampah, kita kan Sabtu Minggu tuh full biasanya kue tampah untuk pesanan. Itu pasti kue ini nggak tinggal. Cek. Harus ada kue pelangi apel ini. Betul, Cek. Kalau dagi Sabtu Minggu Cek Ika berarti membludaknya di Sabtu Minggu tuh ya? Iya. Dan hari-hari lain juga masih Cek Ika? Kalau hari lain tuh kita memang by order ya. Jadi banyak juga yang pesan, cuman biasanya instansi. Kalau hari Sabtu Minggu tuh kita ngisi gedung. Ngisi gedung. Sudah ada vendor joinnya Sudah ya? ada vendor join juga, alhamdulillah, Cek. Cek Yohan. Oi. Aduh ke ini kaget. Kaget kita. Boleh. Kaget segala UMKM di perempatnya. Ku jadi ke vendor aku Ala kengerinya. Ala kengerinya. Nak makan, banyak duit aku. nak makan nasi amin ya kan. Doa berarti ada. berarti Cek Ika nih buat dewe untuk makanan-makanan di Kue Pelangi Jasa Boga ini. Iya, kalau untuk buat dewek kita buat dewek. Kebetulan memang di lingkungan keluarga kita tuh pacak masak Cek. Kita nih wong dosun, ndak ya? Kebetulan juga yang lebih ini tuh ibu sama adik. Memang mereka dari Tata Boga kalau adikku tuh. Jadi memang dia lebih ngebek yang jualan jajan pasar. Terus ada juga Ayu yang bisa juga bikin. Karena dari dusun tadi tuh setiap kalau nak lebaran tuh kita diajak. Ayo sini liati dulu gitu kan. Dulu kan pakai kalau itu kan pakai kocokan itu ya, telur dipecah-pecah gitu kan, masih manual. Nah dari situ karena bisa, akhirnya kita inovasi. Salah satunya puding apel ini kan juga kalau sekarang nih kueku. Nah lebih kenalnya kan kueku yang pakai kayak Thailand itu ya. Dia kan isinya tetap kacang hijau kupas, tapi dia dibalutnya sama tepung ketan. Nah itu
ada yang suka, ada yang tidak. Oke. Kalau ini dibalutnya pakai agar. Itulah tadi Cik Mita budak-budak pacak tebudi makannya warnanya menarik, pas dimakan lembut, dalamnya dia tidak tahu bahwasanya itu kacang hijau. Jadi kan kalau anak-anak tuh kan emang jarang suka kacang-kacang aja. Iya, enggak mau kan biasanya. Iya loh. Tapi kalau di kemasan ini, ibu aku mau semuanya deh. Betul. Kalau Itulah. anakku awal-awal dulu bisa habisnya 5 kok Mbak satu anak. Tapi sekarang karena mungkin udah malek, Iya. udah nyingoknya Setiap hari dah setiap sih. hari Ada ibu paling nih. siko, paling udah habis gitu kan. Karena sudah malek liatnya. Oke. Ibu buat ini terus katanya. Cuman nak ini hasil gitu. Inilah dagangan kita nak. Iya. Jadi memang setiap hari pasti produksi Cik Ika ya. Sistemnya order Mbak. Iya, by order. by order. Tapi tetap tiap hari itu pasti Iya, ada order pasti ya. ada, alhamdulillah Mbak, pasti ada. Karena Cik Mita tuh selalu memperhatikan di media sosial Cik Ika Iya, tuh betul. bahwasanya setiap hari tuh pasti ada yang diposting, ada yang dikirim Cik Betul, Yohan. Mbak, Dan alhamdulillah. warnanya tuh memang cantik nih Cik itu. Nah, itulah menjadi daya tarik. Mungkin Wong pertamanya bingung nih, ini nih apa kok ini sejenis lukcup? Nah, Lukcup betul, itu kan ya, juga lukcup. dari Kacang kacang hijau hijau ya. Cik ya. Benar. Tapi memang itulah tadi ciri khasnya Cik Ika, ini dibalut dengan Agar-agar agar-agar itu di nih. luarnya. Nah, berarti kan Cik Ika nih caknya lah sudah fasih nian buat ini ya, buat makanan-makanan jajanan pasar ini. Kalau boleh tahu Cik Ika, sudah dari tahun berapa sih Cik Ika Kue Pelangi Jasa Boga ini berdiri Cik Ika? Iya, alhamdulillah kue pelangi ini sudah dari tahun 2016. Lama. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Selamat Iya. ulang tahun. 10 tahun. 10 tahun dari gadis dulu. Oh, dari gadis. gadis. Dari zaman gadis sampai sudah punya anak 4 sekarang. Masih kita jalani. Tapi memang kalau Mbak Ikanya dewek tuh lebih ke pemasaran karena kan kemarin juga sambil kerja ya. Jadi memang yang koordinir itu ibu sama adek. Oke. Tapi masih di lingkungan keluarga kita ada juga yang bantuin bibi gitu. Memang pada dasarnya keluarga kita tuh Hobi pacak masak ya, hobi Tapi juga. Cik Ika turun tangan juga udah ngebuat kue-kue nih. Iya, kalau turun tangan ketika memang libur itu Mbak Ika bantuin. Tapi kalau misalnya hari begawe kemarin, kalau risetnya baru nih 2025. Jadi ada yang bantuin ininya. Tapi kalau nyusunnya, kalau ininya bisa dibantu. Nata-nata ya Cik Ika. Nata-natanya, terus ngemas-ngemasnya. Ini kayak ini kurang cantik, dipindahin kayak gini. Nah, Oke. gitu. Kemarin tuh sempet gak sih melok cak kursus apa pelatihan cak itu tidak? Kalau akunya tidak. Oh, jadi emang dari keluarga nian Jadi yo? keluarga nih. Tapi kalau adek tuh memang basicnya ke dunia ini kue, sekolahnya jadi ya? sekolahnya tata boga. Jadi dia yang lebih banyak bermain ininya ya, bermain ngaruh-warno segala macam itu. Oke, berarti memang itulah tadi ya, karena kita sudah lama juga 10 tahun berkecimpung dengan kue ini, jadi caknya inspirasi-inspirasi tuh muncul dewe ya. Bener. Nah, berarti ketika Cik Ika terpikir untuk bikin makanan ini berbentuk apel warna merah, ada warna hijau. Pertama-tamanya Cik Ika dan keluarga itu terinspirasi dari mana sih Cik Ika? Kita tuh kan awalnya nggak terlalu suka anak-anak tuh kue kacang hijau tadi, paling dibuat bubur gitu kan. Nah ini memang kacang hijau yang sudah dikupas, ada jualannya. Kayak mana kita awalnya tuh bikin onde-onde nih. Nah isinya onde-onde. Onde-onde. Bosen kan kalau makan yang onde-onde kayak itu. Akhirnya dicarilah inspirasi yang cak mano makanan ini enak kayak itu. Tapi anak-anak juga galak. Akhirnya dicari dapet, bikinlah cak ini. Mungkin bukan Mbak IKB yang bisa membuat banyak juga, cuman memang agak sulit, rumit. Iya. Dan bermakan waktu, dia nggak bisa selesai dalam 1-2 jam. Jadi masaknya memang 2 kali gitu kan. Oke. Dari kacang hijau yang direbus, yang diuleni lagi, terus dibalut lagi pakai agar, itu kan dicelup. Iya. Dicelup. Jadi bukan dia langsung masuk agar dituang enggak, tapi dicelup. Kita biasanya tuh pakai tusuk gigi atau lidi ya. Dicelup 1 kali, didinginin dulu lagi, dicelup lagi. Ya, jadi pengerjaannya yang memang memakan waktu yang cukup 2-3 jam ke depan. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Itulah kita tidak bisa langsung ready hari ini lah misalnya pesan, nggak bisa kita. Jadi H-2 atau H-3 seperti itu. Oke. Dan ini tuh tahan berapa lama Cik Ika? Ini kalau dalam kulkas itu 3 hari tahan. Tapi Paling kok- maksimal itu ya 3 Kalau hari. di luar kulkas? Kalau di luar kulkas paling 1 hari 1 malam lah. Tapi bagusnya ya nak makannya lagi posisi dingin. Iya, didinginkan dulu di Didinginkan kulkas. dulu. Wih, lemak nian ya. Itulah tadi kata Cik Mita tadi, karena sudah lama berkecimpung, keluarga juga hobi masak Hobi, Cik ya. Jadi bener. tahu trik and-nya tuh bahwasanya ini kalau sekali
sekali celup tidak setebal dan secantik ini Betul. warnanya Cek Yohan. Jadi memang benar-benar di sini bekerja sama keluarga. Betul. Aku kira itu diwarnai itu. Nah, aku kira kayak dikuas Iya, itu loh. dikuas, Cak, kita warnai itu loh. Ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan Cek Yohan. Nggak usah kita jualan kue. Kita beli baik. Kita beli baik sama Cek Ika ya. Nah berarti Cek Ika ini adik Cek Ika, terus juga ini kan ibunya juga keluarga bibi memang seneng masak dan seneng namanya cari-cari resep baru. Seperti halnya kan kalau jajanan pasar nih Cak Uji Cek Yohan tadi dikenal dengan lempet, terus juga risol. Tapi kalau Cek Mita lihat dari apa yang ditampilkan oleh Cek Ika ini ada juga bolu golong mini, ya, betul. mini nian Cek segini. Sekali. Hap. Itu sekali hap. Terus juga ada namanya pai susu dan banyak jajanan-jajanan lain. Nah, kalau itu Cek Ika berarti memang benar-benar produksi sendiri di rumah. Kalau bikin kue tampak itu kan bukan satu macam kue saja yang ditampilkan. Ada 5 sampai 6 macam kue. Itu benar-benar produksi sendiri semuanya di rumah Cek Ika. Iya, itu benar produksi sendiri. Jadi kayak pai itu biasanya kita produksi kulit. Jadi kulit itu kita standby. Oke. Jadi tinggal isinya misalnya di pai susu atau misalnya pai buah, tinggal kita bikinkan ininya aja toppingnya buah kan sama flanya. Terus kayak lemper kan agak lebih gampang ya Cek ya, nggak terlalu rumit. Nah tapi kalau misalnya kue-kue yang rumit itu biasanya kita standby bahan, cuman nggak terlalu banyak Cek itu Cek. Oke, Gitulah tadi tetap by order tadi. by order. Bolu golong itu Cek buat dewek. Bolu golong juga buat dewek. Kita ada 2, ada isi nanas, selai nanas. Tapi selai nanas tuh biasanya kita tuh kalau nak deket lebaran yang lebih banyak lagi. Kalau hari-hari biasa nih jarang ini. Iya. Tapi yang paling sering itu yang pakai seres. Iya, yang pakai Seres. seres itu kan mini nian Cek Iya, ya. ini nian. Cak itu kalau dibandingkan dengan ukuran normal lainnya, bolu golongnya Cek Ika di dalam kue tampanyu ini kan berbeda Cek Ika. Berarti kan ada satu kesulitan yang mana kuenya juga harus kecil, bolunya harus kecil untuk digolong. Itu ada kesulitan-kesulitan nggak sih Cek Ika untuk membuat ukuran mini-mini ini tadi? Jadi kita sudah ada cetakan loyangan Cek ya. Oke. Loyangnya memang agak lebih kecil dari ukuran biasa. Jadi sekali gulung itu sudah langsung dapat mini tadi. Memang Oke. sudah ada cetakannya. Memang sudah ada hitungannya Iya, galau ya. betul. Jadi tidak ada payah lagi dari loyang besar tidak dipotong-potong Cek Ika ya. betul, Oke, Cek. menarik loh Cek Yohan karena Menarik memang nih, ini bisa jadi pilihan kalau kita lagi kumpul keluarga bingung nak apa ini selain bikin bakso tekwan kan pasti harus ada yang manis-manisnya. juga. Ada Jajanan asin. pasar ada asinnya juga. Berarti Ada manis. Cek Ika di sini tadi di belakang kamera Cek Mita sama Cek Yohan sudah nanyo. Belakang kamera tuh di pas ini ya, di live ini ya. Kira-kira isinya satu tampak tuh berapa Cek Ika? Satu tampai itu 100 100 buah. pieces. 100 pieces. Oke. Berapa Nah, jenis biasanya? Maksimalnya kita bisa pilih 5 jenis. 5 jenis. jadi Berarti 20 isinya tuh juga kita pilih Cek Ika. Bisa request. Bisa Tapi yang kita bisa ya. Iya. Kalau request yang kita tidak bisa tak Cak. Berarti memang Bener. berarti memang dari 5 ini ada kue-kue yang Cek Ika bikin ya. Dari 5 misalnya kayak ini tadi Iya. kue apel, terus bolu gulung, terus juga Puding telur. pai susu dan lain sebagainya itu Cek Ika kasih pilihan. Betul. Dari banyak yang Cek Ika bisa bikin dan keluarga tadi pilih 5. Maksimalnya 5. Dari berapa menu biasanya Cek Ika Studio? Kita tuh biasanya ada sekitar 10 sampai 11 menu. 11 itu. Yang paling itu kan limo ya. Yang paling best seller limo itu apa? Yang Bay? paling best seller itu yang pertama puding apel, tidak pernah tinggal. Yang kedua itu ya lemper, asinnya tuh lemper, risol sama sikok lagi tuh kayak arem-arem. Pilihan asin. Terus kalau yang manisnya pai buahnya mini sama puding telok. Puding telok itu mudah buatnya tapi rumit. Orang kadang bingung, Cak mana sih bikin kuningnya kayak gitu kan. Iya. Oh, puding yang Cak telok ceplok Iya itu. betul, iya, tapi kita itu. versi mini. Nah, kita bikin ukuran normal lagi bingung Cek buat Iya. kuningnya Versi mini. versi mini. Berarti di situ Cek Ika bener tadi ada cetakan-cetakannya dewek Cek Ika ya. betul. Kayak lumpang kita ada versi lumpang mini, bukan Nah. lumpang standar uang ini ya, enggak. Gitu. Oke, menarik ya Cek Yohane. Nah, jadi dulur-dulur ini bisa menjadi salah satu pilihan. Tadi kata Cek Mita kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, ada acara Cak Uji Cek Ika tadi di acara nikahan juga bisa order, bisa jadi vendor. Bahwasanya kue pelangi ini bisa jadi tambahan di nikahan
teman kamu yang Atau manis-manisnya, arisan mungkin? arisan Boleh, keluarga. arisan. Nah, ini bisa menjadi pilihan ya, selain memang bisa kita jangkau di daerah KM Limo cek ya, nak kemana-mana deket karena tengah kota. Tengah Nian. Tengah Nian, iya tengah Nian loh ya. Tengah Nian. Kita dua Mbak, Oke. satu itu di Pahlawan, KM 3,5, yang kedua itu di Palimo. Sama-sama tengah. Nah. Pilihlah yang mana. Pilihlah yang mana ya. Nah, dulur kaki kita lanjut ke lagi Cik Ika ya, ngobrolnya Boleh. tentang kue Pelangi Jasa Boga ini dulur ya. Berapa harganya, ordernya kemana, dan kaget pokoknya kita bahas galau tentang kira-kira apa yang menjadi rahasia kue jajanan pasar ini sehingga disenangi atau disukai wong kita galau. Wong Palembang nih telah dewe nak murah, nak lemak, nak banyak. nak banyak. Oke, kita nanti kembali lagi di teras UMKM, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ibong pekan danda,
Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Masih bersama kami di teras UMKM, Pro 4 RRI Palembang. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi sama Cek Mita dan Cek Yowan di teras UMKM siang hari ini Dodulur dengan tema rahasia kue jajanan pasar primadona wong kita galon. Nah, tadi Cek Yowan sudah ngomong ke masalah kue-kue Cek Ika nih yang menggugah selera ya. Iya, dari tampilannya tuh sangat-sangat cantik dan sangat-sangat memanjakan mata sih. Terus tadi kita kan di belakang juga ngomongin apa masalah yang anak-anak tuh penasaran nian. Pas sekalinya jingok kayak apa nih aku sentuh Iya betul. Tapi Cek Yohan, kita nih perlu tahu kira-kira apa sih yang menjadi rahasianya Cek Ika bisa menjalankan usaha kue-kue jajanan pasar ini sehingga memang sekarang tuh Cek Mita tadi ndak pernah lebor pengiriman setiap hari. Aduh baik orderannya. Kalau minggu status Cek Ika tuh titik-titik banyak. Oh pecah jahitan nih. Iya betul karena itu tadi banyak pengiriman. Jadi kita tuh pengen tahu rahasianya apa ya. Siapa tahu sudah ini nak jualan pula. Tidak sih. Aku reseller baik aku. Biar Cek Ika buatnya aku nyualkannya lagi. Ku
diulok ini. Nah, diulok lagi oleh Cek Yohane. Nah, Cek Ika, kira-kira apa sih Cek Ika yang menjadi rahasia dapur Cek Ika ketika memang persaingan sekarang nih banyak, yang jual kue jajanan pasar nih banyak. Kira-kira apa sih yang menjadi rahasia paling Cek Ika sembunyikan? Kita buka di sini. Kira-kira ada tips and tricks kah, atau dari segi penjualan kata Cik Ika tadi kan Cik Ika bagian pemasarannya, apakah ada rahasia-rahasia atau ada trik-trik tertentu yang Cik Ika pakai dalam memasarkan kue Pelangi Jasa Boga ini Cik Ika? Iya. Baik Cek Mita dan Cek Yohan, kalau rahasia secara umum itu tidak ada ya. Rahasianya lebih ke kita konsisten. Nah, jadi memang kalau jualan kue itu ya kita harus konsisten. Kue apa yang kita buat dan rasa. Caong Palembang nih kan, nak lemak, nak murah, nak banyak. Nah, terus harga kita memang bersaing. Kalau kita memang jualnya 250.000 ya, satu tampa isinya 100. Bisa pilih 5 maksimalnya 5 jenis kue. Terus dari penampilan. Nah, dari penampilan kue memang kita tata dengan warna dan juga dengan rupa kuenya sendiri. Kalau orang di kue tampa itu agak besar-besar, kita agak lebih mini. Kenapa? Karena satu kue itu bisa 1-2 kali gigitan selesai. Karena kan orang kalau nggak suka nggak habis nih. Kalau kita buat agak kemasan lebih kecil seperti itu. Terus yang ketiga mungkin dari segi rasa dan juga teknik kita menjual. Jadi memang Mbak Ika ada beberapa komunitas, ada juga baik dari teman-teman organisasi, teman-teman kuliah dulunya, teman-teman yang lain. Memang hobi juga berteman dengan siapapun. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya mau orang, ayo beli, ayo ini, akhirnya mau. Dari yang nggak kenal jadi kenal gitu kan. Dari yang nggak pernah ketemu akhirnya ketemu pas saat sudah jualan gitu. Sudah kita nganter atau kita ada di acara apa kayak itu Mbak. Memang juga ikut organisasi dan organisasi juga sering pakai brand kita gitu. Jadi dari situ juga ketika acara-acara seperti itu secara tidak langsung kita mempromosi ke produk kita Cik Ika ya? Betul, secara tidak langsung mempromosikan produk kita dan memang ada kerjasama akhirnya mereka pakai kita. Nah kalau itu tadi kan Cik Ika dari komunitas, kawan-kawan, terus juga entah itu di lingkungan waktu kuliah, waktu bekerja dan tetangga kanan kiri yang tahu kue Pelangi Jasa Boga ini kue tampa Cik Ika ya? Iya, kue nah, tampa. Sebelumnya kan tadi kata Cik Ika pernah ngomong juga tadi bahwasannya Cik Ika nih menjual snack box juga dalam hal ini. Nah, dalam pemesanan snack box sendiri Cik Ika, kalau kue tampa kan kita sudah tahu harganya 250, isi 100 dan bisa pilih 5 macam. Nah, kalau untuk snack box sendiri Cik Ika ini cak mano? Syarat dan ketentuan untuk pemesanannya Cik Ika? Kalau snack box kita tuh mulai dari harga 10.000, isinya 3 kue sama air minum. Itu bisa juga sih request tergantung kuenya. Ada juga kita yang harga 8.000 pun ada Mbak. Tergantung dari isi kuenya mau kue apa kan. Kalau kuenya nak harga murah ya ada kita. Makan kemarin tuh banyak mahasiswa, Mbak kami cuma ada budget 5.000 nih, bisa gak snack dapat 2 tapi sama minum? Oh boleh, kita sesuaikan dengan isi kue tadi. Biasanya cuma 2 macam, misalnya lemper satu lagi bolu puding jeruk atau bolu puding leci atau pai buah kita kasih itu. Tapi ada minimal order pack ada sih? Iya, kalau untuk berapa snack kita minimal ordernya 30 pack. 30 kotak kalau untuk snack box. Karena kan nanggung ya kalau bikin cuma 15 karena memang kita belum ada offline tokonya. Benar. Masih online gitu. Berarti memang sesuai request. Kalau mahasiswa kan memang biasanya budgetnya minim Cik Ika ya. Cik itu 5.000 bisa, kuenya 2, air minum siko. Mereka bahkan sudah nyebutin harga duluan. Kami ada budgetnya 5.000 Bu, misalnya kan. Per packsnya. Tolong Ibu usaha ke becak mana dapatnya. Sudah, kadang kita bantu juga dengan kue yang agak bagus. Sekarang mereka sudah pesen berapa iko kan, 200 kotak. Berarti minimal ordernya sendiri kalau untuk snack box ini di 30 dengan bervarian harga seperti di Cik Ika tadi ya. Kalau 5.000, 8.000, 10. Bisa disesuaikan dengan budget berarti. Betul sekali. Berarti ini bisa juga jadi rekomendasi kantor-kantor enggak sih ya? Kalau ngadain acara butuh snack box yang menarik tapi dengan harga yang sesuai budget terjangkau Cik
Ika ya. Oke. Nah, Cik Ika ini tadi kan 250.000 isinya 100. Terus juga kan Cik Ika jualnya sikoknya 2.500. Tampanya tuh tidak dihitung apa Cik Ika? Jadi kan dia saling silang Menutupi ya. ya. Jadi subsidi silang ada kue dari yang kue. memang harganya tinggi, kayak kue apel kan cukup tinggi. Ada kue yang harganya agak rendah harganya untuk ini bahan Mbak ya. Jadi memang dia saling tumpang tindih. Kalau tampah itu kan sudah makan 25.000 tanpa. Tanpa itu. Nah, yang lainnya tinggal mengimbangi saja ya, Mbak. Oke, berarti ketika teman-teman memilih 5 tadi 250 teman-teman tinggal terima sama tanpa-tampanya, nggak perlu dibalikin lagi Cik Ika ya. Tidak perlu dikembalikan. Dan teman-teman tinggal pesan untuk pengirimannya atau dijemput sendiri. Iya. Seperti itu. Boleh jemput sendiri. Boleh jemput sendiri. Jemput juga tidak jauh ya. Iya. 3,5 Pahlawan sama KM 5. Palimo. Deket Tengah-tengah. Iya. Dari Apalagi- Manoba itu tengah Galo loh. Iya, Jadi apalagi ya, oke sekitaran lah. kantor-kantor nih kan deket Cik Ika ya. Oke. Nah, kalau itu Cik Ika kan pastinya dari banyaknya konsumen Cik Ika kan Cik Ika pasti mengutamakan kualitas nih. Iya. Kualitas selalu terjaga, Betul. bahan-bahan. Nah, Ah. lagi rame-ramenya orderan Cik Ika, apalagi nak deket lebaran uji Cik Ika Iya. ya, atau lagi dekat hari-hari besar lainnya dak lebaran bae, terus juga deket-deket banyak uang arisan Sabtu Minggu ngisi gedung acara nikahan. Pernah dak di Cik Ika menemukan kesulitan-kesulitan misalnya bahan bakunya tiba-tiba menghilang dari pasar. pasaran. Nah, itu paling takut di Betul. penjual sih Apa biasanya. apa ke kacang hijau kupasnya dak kate. Nah, pernah dak Cik itu Cik Ika ketika lagi banyak-banyaknya orderan barang atau bahan bakunya nih dak kate di Kate. pasaran. Kalau di Palembang ini alhamdulillah sejauh ini tuh ndak ada ya. Masih mudah dijangkau. Kayak kacang hijau kupas ini ya kalau ndak kate di situ di toko pun ada, toko bahan kue. Kadang tuh kalau ndak kate nian ada di supermarket. Di Lotte Mart itu ada kayak itu. Terus kalau yang lain kayak lemper kan ketan itu di warung pun ada cek itu cek. Tapi kalau ayam kita biasanya pakai ayam beku. Karena kan dia sudah kualitas halal ya pasti. Kalau ayam ini kan biasanya belum tahu cara pemotongan segala macam. Terus kalau yang lain-lainnya mudah sih masih cek di toko bahan kue sudah lengkap. Ada galo di Palimo tuh juga cukup banyak. Jadi tinggal kita pilih. Memang kita biasanya stok, ada di rumah tuh ada stok. Jadi kalau misalnya 2 hari lagi ini ada kita tetap untuk 2 hari itu sudah ada bahan. Jadi kita stok. Oke, berarti setiap harinya Cik Ika nih misalnya hari ini stok untuk 2 hari ke depan, tapi ketika Ada pesanan? ada pesanan beli belanja lagi iya, seperti itu beli untuk bahan melengkapi lagi. dan memang menyediakan stok tadi di rumah ya. Cuman tidak banyak kan. Tidak banyak, jangan sampai ada yang tiba-tiba malam ngorder untuk besok malamnya tuh bisa digawe ke Cik Cik, jadi paginya betul, udah Cik. belanja-belanja lagi. Belanja-belanja Oke, lagi. berarti Cik Ika kan lemper tadi isi ayam Cik Ika. Iya, ayam. Pakai ayamnya ayam potong yang sudah Ayam halal. beku, Ayam iya. beku. Mm-mm. Oke. Biasanya kita langganan di salah satu ini. Jadi kadang dia nganter, kita kadang stok misalnya berapa kilo ya, berapa potong. Kadang nggak sampai juga 1 kilo kan Mbak, yang satu ini 900 gram gitu. Kita stok di rumah, kita iniin, baru kita itulah. Kalau uang pesen tuh nggak bisa dadakan tadi. Iya benar. Karena memang kita pakai bahannya tadi tuh ya fresh lah bisa Iya. dikata Cik ya. Karena lama prosesnya kan nggak diiniin dulu nggak kan. dimasak segala macam dulu ya, jadi tidak bisa dadak-dadakan karena Cik Ika juga belum punya toko offline tadi Belum. seperti kata Cik Ika. Jadi Ada pemasarannya masih dari online Iya, ya. dari online, Mbak. Oke. Dari cak mana tuh kalau bisa nak mesen coba? Boleh, kalau nak mesen bisa dari WA, dari IG, dari TikTok. Wow. IG-nya apa, Mbak? IG-nya Cek. boleh ya, cek yang lain pendengar Pro 4 FM di Kue Pelangi Jasa Boga. Oke, kue pelangi jasa Jasa boga. Boga. Nah, menjadi satu pertimbangan juga Cik ya untuk mempertahankan menggunakan produk-produk halal Cik Ika betul. dalam kuliner kue pelangi jasa boga ini. Kalau Cik Mita boleh tahu Cik Ika, kue pelangi jasa boga ini untuk perizinannya sendiri seperti apa Cik Ika? Alhamdulillah Kue Pelangi ini kita sudah pakai CV, Mbak. Jadi CV Pelangi Jasa Boga namanya. Oke. Nah, jadi kita perizinan tertib dari NIB kita sudah ada, like higienis juga kita sudah punya, halal, terus apa namanya tuh perizinan lain tuh alhamdulillah kita ada siupnya ada kita. Nah, terus kita juga kemarin di 2025 itu sempat kerjasama sama Polri. Oke. Jadi CV Pelangi itu mengisi makanan untuk penjagaan kawal Polri sama dengan tahanan.
Jadi kita kontrak lelang kemarin tuh 1 tahun kontraknya, per 2025 kemarin dapat kita CP Pelangi. Oke, berarti memang dari segi perizinan juga sudah ada Ragukan lagi ya, CIK ya, karena sudah CV Kue Pelangi Jasa Boga. Oke, berarti itulah CIK menjaga ya, pakai dagingnya tadi tidak beli di pasar, daging ayamnya beli di frozen food, daging beku yang sudah memang terjamin halal. ada logo halalnya. Oke, nah CIK Dewek tadi kan banyak nih, CIK sudah sebut ke menang tender, ngisi pulo di acara nikahan, belum lagi pesanan uang setiap harinya ada, lagi hari guru, lagi hari ibu, Segala hari ada segala Ulang hari tahun, tuh, gitu. ulang tahun banyak pesanan. Paling banyak setiap harinya tuh berapa banyak CIK memproduksi kue-kue mini-mini ini? Kalau lagi banyak nih yang pernah kita dapat pesanan tuh 45 tampa untuk 1 hari. 45 tanpa kali 100 jadi 4.500. Wow. Aku cuma ngebayang ke singkok bae. Nyelup ke agris tuh sana itu. Iya. Itu kan ada yang bantu. Ada yang bantu, ya. Kalau dewean kelenger. CIK langsung ini bendera putih langsung menyerah. Langsung aduh nyelup lagi. Iya, enggak terbayang aku nyelip gitu. Iya. Jadi Bayang-bayang. sebanyak itu paling banyak setiap harinya. Ya, pesanan. terus tuh ada juga kue snack. Snack tuh pernah kita di paling banyak tuh di angka 1.000 snack dalam sehari? Dalam sehari. Iya, 1.000 pack. Jadi kali 3.000 kue ya. Waduh, banyak Snack nian. box itu sudah ini. Itu kemarin PU yang pernah pesan. Kalau yang itu Bang kemarin tuh. Bang Sumsel Bubble itu tiap tahun dia langganan 45 tampa. 45 tampa. Kalau dia Kalau lagi acara acara ya, itu? acara Ulang tahun. ulang tahun karena dia pasti mengundang para nasabah, terus juga ngundang-ngundang rekanan-rekanannya Cek Tenai. Jadi 45 tampa, Cek. 45 tanpa mintanya jam 5:30 subuh sudah harus di standby. lokasi. Berarti jam 5 tuh lah diantar ya. Iya, 4:30 kami jalan dari rumah tuh sudah ada. Wow, kalau pesanan banyak seperti 45 tanpa di CIK, pastinya itu tidak muat sekali bawa CIK. Iya, jadi 3 mobil kemarin. 3 mobil. 3 mobil. 3 mobil, Cek. 3 mobil yang Lah cak berere-erengan Pengantin. konvoy jadi. Nah, dalam hal seperti itu kan CIK untungnya begawainya sama keluarga ya, sama ibu, sama adek, sama bibi juga. Kalau lagi 45.000 tanpa Cek itu CIK ngajak uang lain enggak sih di Kita luar tuh CIK? memang ada karyawan. Ada karyawan memang yang tetanggo ya. Tetanggo yang ikut kita begawe. Jadi memang dia bantu saya itu. Jadi kalau lagi banyak kita tambah lagi uang nih dari tetangga itulah, dari tetangga itulah. Terus adek ini kan memang ada komunitas di Tata Boga tuh. Nah, jadi kawan-kawan dia tuh ada yang bisa kita ajak. Oke. Jadi kayak freelance itu mereka Betul. yo. Harian nih. Iya, harian. Selesai gawe balik. Balik Oke. 3 uang 4 uang nggak diajak. Kan mereka sudah terlatih nih. Nah, jadi kita ajak. Oke, itu kan event-event tertentu CIK. Kalau lebaran biasanya ada request enggak dari konsumen CIK? Misalnya CIK pengen ada dalamnya ada kue lapisnya, Iya. ada apa ya, makanan Palembang sikotnya lagi selain lapis Maksuba. tuh, maksubanya. Itu ada dari request itu Cek kalau nak lebaran. Kalau nak di lebaran tuh biasanya kita kalau jajan pasar tuh sudah nutup, Mbak. Karena memang kita jualan kue basah. Terus kalau lebaran tuh memang kita itu rezeki tahunan. Nah, itu juga lumayan tuh. Dari kue kering kita ada, kue basah juga ada. Tapi kalau untuk kue cak ini paling kita kue apel yang 1 pack, ndak dicampur-campur. Tapi sesudah lebaran, H-2, nah mulai wong Ya beli soalnya jajan abis pasar. lebaran kan ya biasanya musim nikah yo. Nah, kadang juga lagi halal bihalal tuh pesan kue tanpa gitu. Iya, apalagi di kantor tuh kan Cek ya. Bener. Berarti ketika nak lebaran Cek Mini di sini Cek Mita tangkap ketika nak lebaran Cek Ika sengaja menutup Untuk kue tanpa. kue tanpa ini. Jadi Karena kalau sudah, banyak kue waktunya. basah, terus juga kue kering. Tapi kalau nak pesen kue apel ini, paling setampanya isinya kue apel ini kayak gitu. Iya, sekotak, jualnya kotaan Cak ini. Kotaan. Si kok tamu dateng ya, makan alangkah cantiknya pucuk meja. Iya. Disanding dengan maksuba sama Kue 8 kue jam 8 kita. jam 8 jam. kita kan, tambah ini di tengahnya cantik dan perpaduan warnanya. Jadi kayak warna coklat ke orenan kuning itu, merah, coklat lagi. Oke, di lebaran tuh kita ada biasanya jual, ada juga kue best seller kita, kue roll lapis. Jadi dia kayak lapis legit, tapi kuenya di roll, cantik kuenya. Lapis pelangi, roll lapis Oh kayak pelangi. cak batik cak itu dah sih jadi betul, motifnya. ada motif tikar.
Agak lah Mbak Ika kirimin sama Mbak Mita ya. Aduh, kita lihat Di IG foto-fotonya. ada juga tuh, di di IG. IG. Nah, di IG bisa jingok. Berarti Kue ketika lebaran Cik Ika benar-benar ngebuka orderan untuk kue-kue khas Palembang ya, Betul, terutama kue kering, kue basah, ado galo. Tapi H+2 Cik Ika siap-siap pula untuk kue-kue jajanan Iya, pasar ini betul. halal bihalal. Halal. Oke. Nah, kalau Cik Mita tanya nih Cik Ika, strategi pemasaran yang paling menguntungkan saat ini menurut Cik Ika ini melalui offline atau offline Cik Ika? Online atau offline Cik Ika? Kalau sekarang yang sangat menguntungkan tuh online. Satu, biayanya lebih murah. Yang kedua, seluruh orang bisa melihat, gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi di TikTok ya, cukup banyak. IG sama TikTok juga ya lebih banyak TikTok ininya. Jadi memang lebih cepat. Kemanapun dia sudah tahu. Bahkan yang mesen ini juga bukan orang Palembang bae, Cek. Oke. Kemarin ada juga yang pesan itu dari Bali. Dia untuk kirim keluarganya di Palembang. Ada juga kemarin dari Surabaya, ada keluarganya yang meninggal, nak ngirim kue tanpa, Mbak, aku katanya. Kirimnya dari jauh kan. Langsung dikirim, Mbak, tolong dianterin, kata dia. Boleh. Ya. Kita ada pengiriman via Gokar ataupun apa ya gitu, Mbak. Oke. Langsung kita kirimkan. Oke, berarti di sini cangkupan Mbak Ika sendiri memang banyak teman-teman kita yang dari luar kota Betul. memesankan memang untuk keluarga yang ada di Palembang. Untuk saat ini berarti pengiriman hanya Palembang kota dan sekitarnya, Mbak Ika? Iya, untuk saat ini kita Sumsel masih, Mbak. Oh, Sumsel. Sumsel. Oke. Karena kalau Lebaran tuh kita ada juga ada resellernya di Tanjung Inim sama di Sekayu itu ada ambil kue sama kita, Mbak. Kue roll tadi. Iya. Mereka 100 biji 100 ini roll gitu kan. jadi Mereka untuk jual lagi. dikirim dari Palembang ke sana, mereka jual lagi gitu. Jual lagi, tapi masih di wilayah Sumsel. Kalau di luar belum. Yang masih bisa dijangkau travel lah Cik Ika ya. Satu hari sampai. Satu hari Cek. sampai. Bener. Bener. Nah, Cik Iwan bisa berarti nak jadi reseller ya? Ya, benar aku jadi tadi aku nari seller, Mbak. Iya Lebaran kan? Kalau nak lebaran mulai ya Mulai. statusnya otak tadi. yang bisa open order, pre-order. Betul, open order. Berarti di sini Cik Ika ketika lebaran itu pastinya tadi Bek Cik Ika ngomong yang reseller dari Sekayu dan dari Morenim tadi Bek sudah 100 gulung karena itu jarang loh. Jarang. Cik Mita baru dengar nama bolu gulung itu Cik. Roll lapis Roll pelangi. lapis pelangi. Jadi dia tuh lapis, kue lapis itu tapi dilapis-lapis lagi. Wow, aku baru Dibuat denger bulu. loh. Boleh ganti lihat di IG ya. Oke, berarti Foto-fotonya. sejauh ini itu yang paling best seller ketika lebaran Cik Ika ya, ketika Itu lebaran. Sampai 500 pernah kita habis. Wow. 500. Memang tapi penjualan secara online ini paling efektif saat ini Cik Ika ya. Betul, Cek. Nah, sejauh ini Cik Ika kalau banyak nih konsumen Iya. istilah kata tuh orderan ndak putus lah setiap hari alhamdulillahnya ada. Terus juga reseller luar kota untuk Ado. lebaran ada. Tepikir ndak Cik Ika nak bikin toko offline Cik Ika? Yang mana tadi kan kata Cik Ika sudah ibu rumah tangga baik saat ini. Tepikir ndak bikin toko offline Cik Ika. Jadi kami ini bisa datang langsung Iya, jajan Cik itu bener, Cik Ika. Cek. Terpikir dak itu Cik Ika? Sangat terpikir, Cek. Dulu di 2023 kalau salah ya. Mencoba desain. Jadi ada kawan yang memang tamatan dari arsitek, tolong desainkan toko aku. Maksudnya impian kan. benar. Jadi dia desain, sudah dibuatlah satu ruko. Ada tuh Mbak aku pernah posting di tahun 2023. Ya, tapi dengan beriringnya waktu belum kesampaian toko offline itu sendiri. Memang kan budget segala macam. Terus kalau di offline tuh kan lebih banyak pengeluarannya juga kan, listrik segala macam, toko tempat. Kalau punya dewe oke, kata suami kan. Tapi kalau ngontrak tuh kayaknya gak tembus omsetnya Cek itu. Jadi masih ada keraguan-raguan Cek itu Cek ya. Tapi mohon doain Be. Amin. Kayak siapa tahu 2026 ini. Amin. Siapa tahu ya kan? Iya, rezekinya di Iya, 2006 kan. Tapi kalau di rumah Cek kan bisa juga nih, biasanya Wong kan memanfaatkan teras rumah Iya. seperti itu, atau memang ada satu ruangan kosong yang disulap sedemikian rupa untuk jadi toko offline. Itu kalau di rumah terpikir enggak untuk offline? Kalau di rumah itu sudah ada, Nah. tapi itu dapur. Oh. Jadi kalau konsumen datang tuh bukan yang tempat dihidangkan, bukan yang kayak pakai etalase itu. Jadi tinggal ambil gitu. Paling meja yang ini. Kalau di rumah ada sudah Oke. terpisah dari rumah ya, Cek ya. Kayak garasi kecil. Oh, itu. dapur produksinya Dapur ya. produksi. Dapur produksinya. Oke, kalau Itu. berarti sejauh ini kalau beli satuan bisa datang Cek Ika Nah, atau kalau beli gimana? satuan tuh masih kita belum bisa. Oh, belum Jadi bisa. memang order tadi by order. Oh, jadi jemput sendiri. Jemput misalnya. Mbak aku nak ke rumah, nak ngembek kue dewe misalnya itu boleh. Oh,
ke rumah. Tapi lah sudah posisi sudah jadi, bukan Oke. yang buat siko-siko. Oke, berarti memang sudah jadi Cek Yohan dan sudah tinggal ready untuk di pick Bawa. up bae Cek itu Bener, ya. Cek. Oke, berarti insya Allah lah ke depannya 2026 Amin. bisa terrealisasi ya. Amin, Bukan amin, toko. Kita doakan. Kita doakan. Doakan. Karena kalau uji uang tuh kalau sudah ada toko offline tuh Lain ya? lain lagi Oh, Mbak iya. rasanya. Sudah Wong-wong cak mana. yang nak jajan tuh ndak perlu nak harus PO, PO lagi. dulu, bener. Terkadang ada orang-orang yang ketika pengen hari itu dia nak hari itulah. betul. Ndak galak nunggu Cek Yohan. Ndak galak hari lain. Jadi Terus pas lo nyampe toko, niat nak beli siko, jadi beli 10. Hanya. Benar. itulah kata Cek Mita tuh. Tapi mudah-mudahan Cek Ika bisa buka toko offline. Jadi teman-teman pendengar Perompat dari Palembang bisa Mengunjungi langsung. Amin, amin. Lihat langsung. Nah, Cek Ika terakhir sebelum kita tutup obrolan ini, harapannya apa Cek Ika untuk toko kue Pelangi Jasa Boga ini Cek Ika? Oke, harapannya semoga next ke depan ada toko offline. Mohon didoain sahabat Amin. Pro 4 FM. Terus terus konsisten. Toko kue kami terus konsisten biar bisa melayani konsumen-konsumen, terutama yang dari luar kota juga, yang di Kota Palembang juga, baik itu untuk acara apa baik, baik nikahan, lamaran, arisan, ulang tahun dan lain sebagainya. Oke. Harapannya kayak Harapannya gitu. seperti itu. Nah, Cek Ika, tadi kan juga sudah Cek Ika sebutkan nih untuk ordernya kemana. Mungkin dulur pendengar Perompat dari Palembang ini tertinggal informasinya atau tadi tidak terlalu menyimak karena di sela-sela obrolan. Cek Ika boleh promosikan dulu toko kue Pelangi Jasa Boga ini ordernya kemana. Terus mungkin Instagramnya boleh disebutkan lagi Cek Ika. Oke, kalau untuk ordernya bisa di WA di 0897 301 7288. Terus kalau untuk IG-nya di Kue Pelangi Jasa Boga. Sama TikTok juga sama itu. Sama ya? Iya. Di TikTok juga sama dulur-dulur. Kalau nak jingak tampilan Nyuji Cek Mita tadi manis-manis, warnanya menarik. Bisa langsung Bisa langsung. buka IG, buka TikToknya Kue Pelangi Jasa Jasa Boga. Boga. Nah, untuk order juga boleh sekalian langsung order ke Cek Ika untuk semua acara apapun, ulang tahun, silaturahmi dengan keluarga, arisan, kantor, segala macam bisa dibicarakan sama Cek Ika untuk budgetnya. Betul. Ya, tapi itu tadi minimal 30 kalau untuk snack box-nya. Dan dulur-dulur pendengar Perompat dari Palembang, Cek Mita info ke kalau ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Perompat Palembang Cek Yohane untuk tahu informasinya mengenai kue Pelangi Jasa Boga ini. Dan jangan lupa di-follow dulu Instagramnya, di-follow dulu TikToknya untuk melihat betapa cantiknya Cindonian. kue-kue ini bisa kamu rasanya tuh rela itu enak Nggak gigit makan. kue ini. Giginya sayang. Gigit sayang. betul, Bener. Cek. Jadi dulur-dulur bisa lihat langsung. Jadi tidak ngatur ke Cek Mita sama Cek Ika sama Cek Yawan ini bebudi tidak. Memang nih ya rasanya sayang untuk gigitnya Gigit tuh. ini. Kamu lihat dulu di Instagramnya ya. Kalau Cek itu terima kasih Cek Ika sudah Sama-sama, datang, Cek. sudah ngobrol sama Cek Mita Cek Yawan ngomongi masalah kue-kue dari Kue Pelangi Jasa Boga. Jajanan pasar yang kekinian yang jadi primadona wong kita galo. Untuk itu Cek Mita tutup obrolan teras UMKM siang hari ini bersama Cek Yohan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Demikian tadi Teras UMKM Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.